arogansi, buas, yang wujudnya seperti binatang yang buas, yang emosinya. Licik dan emosi yang monyet. Kalau dilihat dari Ainul Basira, orang licik, orang beremosi, jiwanya terlihat seperti monyet. Kalau dia buas, arogansi, buas, makanya kalau dilihat secara mata batin, secara Ainul Basira, jiwanya berubah menjadi macan atau serigala. Nah, padahal di dalam Al-Quran surat Al-Fajr dijelaskan, ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Nah, kalau jiwanya masih binatang kan nggak tenang, berarti nggak akan dipanggil ke surga. Nah, kita punya kepentingan. Kepentingannya apa? Mentransformasi diri kita, memperbaiki diri kita dari perilaku yang jelek menuju perilaku yang baik. Nah, itu juga butuh ilmu. Tanpa ilmu tidak akan pernah tahu, tidak akan pernah bisa. Ilmunya gimana, Gus? Dia cari tahu orang yang pernah memperbaiki diri itu, yang sudah bisa merubah dirinya dari jahiliyah menjadi baik, yang dulunya nakal menjadi baik. Pasti dia orang itu punya pengalaman. Bagaimana dia berjuang mentransformasi dirinya dari sesuatu yang maksiat menjadi sesuatu yang berguna, yang baik. Itu butuh perjuangan. Ya, makanya jiwa perlu biar jelas pembersihan jiwa. Nah, pembersihan jiwa, jiwa mana yang kita bersihkan? Gue sudah sampaikan ada 12 perilaku manusia yang penuh dengan dosa atau dosa besar. Di situ ada di dalam buku Gus itu tentang mengenal jati diri. 12 itu apa saja? Satu, sifat apa? Sifat penjina. Sifat penjina itu nafsuan, ya, baik itu nafsu secara zahir maupun secara batin. Jina itu ada jina secara zahir itu kejadian, ada jina secara batin. Wujudnya itu jadi babi. Nah, bagaimana mentransformasi wujud babi tadi di dalam diri berubah menjadi cahaya? Sudah ada amaliannya, ya, di dalam buku sudah ada. Nah, itu kita yang mengidentifikasi diri kita. 12 jiwa itu perlu kita identifikasi, diteliti ulang. Itu kepentingan kita sendiri, bukan kepentingan orang lain. Kepentingan dirimu sendiri. Itu. Yang awakmu tidak berjuang, ya kan dadi apa-apa. Jangan mengandalkan sarungnya kiai, jangan. Kamu kok berharap orang lain? Jadilah dirimu sendiri. Belajar sarung kiai, bagaimana Pak Yai saya ini jadi baik. Kadang-kadang kan ada opini bagaimana ikut orang aman, enggak gitu Bapak Ibu. Nafsi masing-masing. Anak wong sing iso jamin kuwamu. Aku dhewe yo ora iso jamin awakmu. Guruku yo ora iso jamin aku. Kita sendiri yang harus berjuang memperbaiki diri. Kalau ada dogma yang jangan menjamin, kok saya enggak yakin. Sangat tidak percaya. Kenapa? Karena memang perilaku itu nafsi-nafsi sendiri. Gak ada jaminan. Rasulullah juga pernah berkata, waktu Rasulullah habis perang, waktu itu pulang, tidak salah perang Badar, ingat Gus. Ada Rasul itu perang Badar itu anak apa nih? Biasa lah. Ono perang yang lebih dahsyat. Terus sahabat bertanya, perang apa menurut Rasul? Perang melawan hawa nafsu, perang melawan dirinya sendiri. Loh, kok bisa? Ayat nanjurnya manusia pun ono setan. Loh, nek mana jenengan yo ono setan njur ono.
Neng setan itu wis tawadu. Setan wis tawadu. Nah gampangane iku jin korin. Iki jin korin itu wis tawadu dulu. Nah, bagaimana mentawadukan jin korin? Bagaimana menundukkan jin korin di dalam diri? Bagaimana mengendalikan nafsu kita di dalam diri? Rumusnya sederhana. Tak kalah pikiran tercerahkan dengan surat Shad ayat 80 sampai 83 gampang. Iblis sudah bersumpah, aku tidak akan menggoda hamba-Mu yang mukhlisin. Apa mukhlisin? Kowe nek wis ikhlas terus apa orang? Enggak kan? Setannya ngalir. Nah, wis ikhlas. Jadi dalam menyikapi segala sesuatu yang sudah terjadi, ikhlas Allah, ambil hikmahnya. Ambil hikmah dari segala kejadian. Karena ya malah dari si setan. Orang guna. Tidak ada guna malah merugikan diri sendiri. Nah, orang yang tercerahkan itu mampu mengendalikan itu. Jadi nak sampai ngamuk karung dewe ku yang semugi awakmu dewe. Rusak awake dewe. Jadi agama itu memang gini untuk memperbaiki perilaku. Rasulullah dalam hadisnya juga mengatakan aku diutus untuk memperbaiki perilaku umat. Perilaku. Makanya kesalahan konsennya di perilaku. Nafsi-nafsi sendiri-sendiri ya tidak di perilaku. Ya pasti ada ujian nih. Ujian jiwa itu amarah. Amarah, ujian jiwa. Dipancing, marah, gak terima. Ujian pikiran, prasangka. Mudah berprasangka jelek terhadap orang lain. Makanya banyak gibah. Orang gibah itu orang prasangka. Nek sampai itu tidak mudah prasangka, tidak akan pernah gibah. Tidak akan menjelek-jelekkan orang. Katanya ukhuwah Islamiyah. Apa ukhuwah itu? Persaudaraan. Ya, di surat ayat 13 dari 10 sampai 13. Namanya persaudaraan itu ya tidak menjelek-jelekkan saudaranya. Benar. Apalagi keluarga sendiri. Tidak boleh. Itu apa tadi ujian? Pikiran. Rasa. Ada ujian hati. Ujian hati itu lillah atau tidak lillah, ikhlas atau tidak ikhlas. Sesuatu yang sudah terjadi harus menengok. Jika hikmah, ada apa di balik ini semua? Sadari segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah. Tidak wes jika hikmah positifnya aja. Benar. Ini penting untuk dipahami. Nah, kita meningkat setelah diri ini selesai, kita meningkat kehidupan keluarga. Dalam kehidupan keluarga, dasar perkawinan itu ada yang namanya cinta, ada yang namanya ibadah, ada yang namanya modus. Ada orang itu menikah karena cinta. Cinta karena fisiknya cantik atau ganteng, begitu gak cantik gak ganteng hilang cintanya. Ya, ada nggak gitu? Ada. Ada pula yang menikah itu berbasis ibadah. Diajak ibadah bagus, begitu nggak bagus hilang cintanya. Ada juga cinta itu modus, pernikahan itu modus, membangun keluarga itu dengan modus. Karena dia kaya, sehingga modus. Begitu miskin,
yang nggak ada cinta lagi contoh, atau modus yang lain. Nah, kalau kita sudah tahu keilmuan 3 di dalam rumah tangga, jenengan nikah karena apa? Misalnya saya menikah karena ibadah, ya berarti saya harus fokus membangun keluarga di jalur ibadah. Saya sebagai laki-laki harus mendidik istri saya untuk ibadah. Nah, saya menikah karena modus. Ya modus itu apa? Kalau dia kaya ya tak ambil kaya, kalau dia miskin tak ambil. Itu namanya modus. Kalau atas nama cinta, yang sebenarnya itu ya tadinya seksi menjadi gemuk, ya nggak masalah, tetap cinta itu yang benar-benar cinta. Nek hilang cintanya karena fisik berubah, ya berarti bukan cinta dulu. Modus. Jadi memang kehidupan di situ. Bagaimana kita mentransformasi diri kita menjadi manusia yang lebih baik dan berakhlakul karimah kalau basicnya modus. Terus mana Gus yang paling baik? Tergantung diri. Kamu berangkat dari cinta atau dari modus atau dari ibadah. Nah, berangkat dari manapun nggak masalah. Terakhir, kunci dengan ibadah. Mencinta tak karena ibadahnya marah. Betul nggak? Modus tak nggak tobat karena ibadahnya marah. Maka apapun Anda berangkat dari manapun pernikahan dalam membangun keluarga, bergeraklah di ibadah. Selamat. Maka selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi konsepnya ibadah. Nek ibadah ikhlas. Kalau ibadah itu gampang ngomong. Kalau ibadah itu gampang lilo. Nek wong Jawa ame mayu hayuning keluar. Tidak salah. Ana ame mayu ning diri, ana ame mayu ning keluar. Ibadah dalam keluarga. Nek wis iso mengatasi diri sendiri, terus mengatasi keluarga, baru sosial. Kehidupan sosial. Kehidupan sosialmu bagaimana? Dengan lingkunganmu bagaimana? Angka 3 lagi. Kuncinya angka 3 lagi. Yang pertama harus jujur. Kehidupan sosial kalau tidak jujur gimana? Terjadi konflik. Ya jadilah orang yang jujur. Santai aja. Tidak akan ada konflik kalau jujur. Yang kedua, jadi lagi orang yang ikhlas. Kalau Jawa lilo. Yang ketiga, jadi lagi orang ridho. Kalau Jawa lego. Itu kehidupan sosial. Mau ketemu orang Jawa, anak orang Jawa. Jadi orang Jawa hama mayu. Kayaknya. Biasa. Dari keluarga apa? Itu lalu dibahas. Nek sosialnya bahasa Jawa. Kayak ya seperti ini. Tidak cara Jawa. Kalau bahasa kita rahmatan.
Jadi orang rahmatan itu dia pasti jujur, dia pasti rindu, ikhlas, dan dia legowo. Perilakunya pasti orang itu adalah bahagia. Ketemu orang banyak itu dia bahagia. Karena dengan dirinya selesai, dengan keluarganya selesai, dengan orang lain pun dia bahagia. Ceria bahagia. Konsepnya rahmatan Bapak Ibu. Kasih sayang. Santai. Aku ngomong ini jenengan percaya aku juga masalah kok. Dia nama betul. Nek percaya ya alhamdulillah, gak percaya ya alhamdulillah. Kok saya menembus iya. Sampai percaya kan Allah yang mengilhamkan sampai percaya. Sampai tidak percaya kan Allah yang mengilhamkan sampai tidak percaya. Bedanya cuma satu. Sampai itu rahmat pembetul. Nek itu rahmat pasti akan diberikan kepercayaan. Kalau tidak akan menolak sesuatu yang baik. Jadi kalau kita mendapatkan satu pencerahan yang baik, kita tidak bisa terima, berarti kita belum dapat rahmat. Nek kita terima ya berarti kita mendapatkan rahmat. Karena sesuatu yang baik. Kecuali kita diajari orang sesuatu yang jahat. Nah kalau menolak itu malah dapat rahmat. Kalau menerima malah tidak dapat rahmat. Nah tergantung konteksnya apa. Gitu. Inilah hidup barokah. Makanya kok dikit-dikit kok barokah. Barokah itu penting. Barokah itu apa? Apa Gus? Bermanfaat. Jadi hidup itu bermanfaat. Untuk dirimu kamu bermanfaat, untuk keluargamu kamu bermanfaat, untuk sosialmu kamu juga bermanfaat. Triple 3. Nek wis urip ngene iki terhubung dengan alam semesta. Terhubung apa Gus? Terhubung energi positif, nek bahasa energi. Nek di dalam konsep Islam namanya rahmatan lil alamin. Yang enggak betul. Jadi kunci-kunci ku ono. Ora iso ngomong rahmatan lil alamin yen ora ono aturan kabeh pun aturan ana syarate. Tidak bisa Anda dikatakan seorang rahmatan, tidak bisa Anda dikatakan orang yang penuh kasih sayang kalau diri Anda tidak selesai jiwanya, penuh marah, penuh benci, ya bukan ora iso dikatakan penuh kasih sayang. Mungkin betul. Nah kalau ini pengupasan secara tahapan dan prosesnya, tazkiyatun nafs, tazkiyatun pikiran atau mind, tazkiyatun qalbi, pembersihan jiwa, pembersihan hati, pembersihan jiwa, pembersihan pikiran, pembersihan hati. Iki nek wis rampung ning diwae enak. Ora ana masalah. Saya ceramah ini saya nggak punya modus. Pak Mas Agus teko ora teko aku yo ora masalah. Masane teko yo ora teko aku yo ora masalah. Nek Pak teko ora teko ya aku ora masalah. Kun nek Pak teko terus aku ora teko ke rumah. Kan di modus. Gitu betul. Jadi ceramahnya ceramah. Lah sampai kita sengaja teko ora yo ora modus. No? Santai saja. Siapapun yang datang di majelis ilmu ini, di majelis ini, berarti Allah yang menggerakkan. Gini loh. Berarti wayai untuk barokah. Enteng memahami transformasi diri